Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Hermikus Widiarti SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Dewi Rahmawati MPD sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Adawiyah SPD. Kali ini saya akan melakukan tahap pertama dari coaching supervisi akademik, yaitu praobservasi. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, apa ada pembelajaran? Nanti di jam terakhir. Baik Bu, sebagaimana kemarin saya kasih tahu ke Ibu bahwa hari ini saya minta kesediaan Ibu untuk melakukan praktik coaching supervisi akademik. Tujuan dari coaching ini adalah saya ingin mencoba mengembangkan atau menggali potensi dari Ibu Adawiyah dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Baik Bu, kira-kira apa yang diinginkan dari pertemuan kita kali ini? Di pertemuan kali ini saya berharap saya mendapatkan ide untuk dapat membuat suasana kelas dalam pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan. Berarti Ibu ingin dari pembicaraan ini mendapatkan sebuah ide lah ya dari pembelajaran itu bagaimana agar menarik dan juga menyenangkan. Menurut Ibu, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu seperti apa? Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu menurut saya adalah dilihat dari siswanya, di mana siswa itu tertarik gitu untuk belajar materi yang saya ajarkan, terus tidak ada siswa yang mengantuk gitu, lebih semangat lagi dan mereka lebih mudah memahami materi yang saya ajarkan. Baik Ibu, jadi pembelajaran yang menyenangkan itu Ibu berharap siswa itu tidak mengantuk, kemudian memahami materi dan lain sebagainya gitu Bu ya. Kalau misalnya itu yang Ibu harapkan tadi ada di skala 10, itu sekarang anak-anak ada di skala berapa? Di skala 6 lah ya. Skala 6 itu seperti apa? Jadi masih ada anak yang mengantuk, terus kayak kurang semangat gitu ya. Ketika diberikan tugas juga masih ada yang mengeluh, mungkin karena kurangnya pemahaman mereka tentang materi yang saya ajarkan, seperti itu. Baik, jadi kondisi sekarang itu siswa itu istilahnya masih belum motivasi. Iya, motivasi untuk belajarnya. Nah, kalau misalnya nanti pembelajaran yang akan dilakukan tuh tentang materi apa? Pada kesempatan nanti pembelajarannya tentang bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Anak itu dari materi tersebut kira-kira yang menjadi tujuan pembelajarannya apa yang diharapkan? Bentuk waktunya di sini kita fokuskan di jam dulu, karena bentuk waktu banyak ya, ada hari, ada bulan, tapi kita di jam. Jadi yang saya harapkan dari pembelajaran ini adalah tujuannya siswa dapat menentukan dan menyebutkan bentuk waktu dalam bentuk bahasa Inggris. Apa area pengembangan yang ingin Ibu capai dari siswa tersebut? Pengembangannya mungkin lebih ke vocabulary di bahasa Inggris, bentuk jamnya seperti itu, kayak menit itu apa, jam itu apa gitu ya, jam berapanya mereka bisa menyebutkan. Lebih ke vocabulary lah gitu, jadi kosakata Gitu ya. Dan penggunaan saya pasti. Mereka menentukan, menyebutkan gitu ya Bu ya. Dan menggunakannya, karena kalau untuk bentuk waktu di jam itu kan pasti akan ada penggunaannya kan, misalkan jam 7 pagi itu ya penggunaannya di kapan kan. Baik Ibu, kira-kira nih kita tidak tahu ya, dalam rencana kita itu pasti ada yang namanya resiko atau tantangan atau kesulitan. Kira-kira menurut Ibu apa kesulitan yang akan muncul, kemudian bagaimana solusi yang dipersiapkan oleh Ibu? Kesulitannya mungkin tadi itu kenapa saya menekankan di vocabulary, karena siswa memang masih banyak yang belum
menguasai gitu ya vocabulary dalam bahasa Inggris itu. Jadi kurangnya kosakata. Lalu yang kedua adalah siswa masih merasa bingung. Biasanya bingung dalam penggunaan jam dalam bentuk bahasa Inggris kan berbeda gitu. Kita akan menyebutkan menitnya dulu baru jamnya gitu kan. Nah, itu mungkin akan ada kebingungan tersendiri. Nah, maka di situ strategi yang saya gunakan supaya anak tuh tidak bingung. Pertama, pemahaman konsepnya saya betul-betul pahamkan siswa dulu untuk penggunaannya. Lalu yang kedua, saya beri motivasi juga supaya siswa ini tidak malu untuk mengungkapkan walaupun mereka masih kurang gitu vocabulary-nya gitu. Kadang-kadang masih malu sih, kayak takut salah nanti vocabulary-nya gitu kan. Baik Ibu, kira-kira nih untuk rencana aksi kapan ini akan diterapkan? Rencananya besok di kelas 7D di jam ke 2 dan 3. Siapa saja atau apa saja yang Ibu butuhkan untuk memperlancar atau agar kegiatan tersebut berhasil? Yang pasti saya membutuhkan media pembelajaran seperti tadi kayak jam gitu kan. Terus saya juga butuh kerjasama dari siswa karena di sini saya akan meminta siswa untuk membawa contoh jam gitu ya, miniatur jam dari karton. Jadi mereka nanti udah bawa dari rumah. Terus juga saya akan minta teman sejawat untuk membuatkan sebuah game di mana di situ ada kegiatan, lalu siswa bisa menentukan gitu, menebak gitu kegiatan ini kira-kira di jam berapa. Baik Ibu, berarti tadi Ibu bilang besok ya mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada hambatan atau halangan rintangan yang kita tidak tahu lah ya. Baik Ibu, kira-kira nih untuk tindak lanjutnya ke depan hasil yang diharapkan bagaimana? Saya berharap dari apa yang saya rencanakan ini bisa menumbuhkan rasa semangat siswa. Saya bisa menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan lagi ketika saya mengajarkan materi yang saya sampaikan tersebut. Seperti itu. Dari coaching ini saya sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa Ibu sudah mencoba untuk menggali semua potensi yang Ibu miliki, dan mudah-mudahan nanti ketika nanti pas pelaksanaan observasi ada yang bisa saya bantu, mungkin ya istilahnya saya mungkin bisa memberi bantuan atau misalnya sedikit membantu kalau kesulitan. Dan nanti setelah observasi saya juga akan minta waktu Ibu lagi untuk melakukan tanya jawab seperti ini, Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga sukses dan lancar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon. How are you today? I'm fine. Okay.
vlog, kita sudah belajar tentang waktu, yaitu berhitung dengan jam. Oke, siapa yang masih ingat kalau menyebutkan jam untuk lewat itu pakai apa? Pas. Kalau kurang? Tuh, betul ya. Kalau misalkan untuk menitnya disebutkan di Awal. gimana? Awal. Di depan atau di awal, betul ya. Jadi menit dulu, baru jam. Oke, dan akhirnya harus tadi. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan kehidupan kalian sehari-hari. Anita bisa menggunakan bahasa Inggrisnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, thank you for attention. And I'm sorry for my mistakes. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada video kali ini kami akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik pada tahap ketiga, yaitu pasca observasi. Bersama saya Ibu Jubaidah, Sarjana Pendidikan, dan rekan saya Ibu Adawiyah, Sarjana Pendidikan, dan juga PP kami Ibu Dewi Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, saya kemarin sudah mengamati Ibu dalam pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran tersebut? Perasaan saya pertama senang sudah bisa menyampaikan materi yang harus saya sampaikan kepada siswa, tapi juga ada deg-degannya juga gitu ya, karena biasanya kan saya sendiri, kalau ini ada yang menilai gitu atau ada yang melihat, ya Ibu gitu yang menilainya gitu. Ya baik, Ibu, hari ini saya akan mengajak Ibu untuk melakukan tahap ketiga dari coaching, yaitu pasca observasi, dan saya izin memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Baik, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, menurut Ibu apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki? Pertama, dari persiapan saya merasa sudah cukup mempersiapkan mulai dari perangkat pembelajaran dan media pembelajaran yang dibutuhkan. Tetapi di sini memang mungkin belum variatif saja gitu untuk medianya. Variatif itu seperti apa? Ya, karena mungkin kan kayak satu media siswa nih ada yang belum paham, harusnya saya bisa menyediakan media yang lain gitu. Kayak misalkan mungkin video, kalau kemarin cuma satu aja gitu. Terus untuk manajemen waktu juga sudah sesuai dari pembukaan sampai dengan penutup. Tapi saya merasa masih kurang di dalam manajemen kelasnya gitu. Masih ada beberapa siswa yang mungkin terlihat belum bisa mengikuti.